Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wode Amramani dengan NIM 23650072. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan cyber yang berfokus pada 3 hal utama, yaitu tentang phishing, yang kedua ada cyberbullying, dan yang ketiga ada pemalsuan data. Melalui contoh kasus yang ada di Indonesia. Tentu saja. Pertama, phishing. Berita pertama ada waspada modus penipuan di musim lapor SPT pajak tahunan. Jakarta Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak di tengah musim penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan 2024. Kepada Subrektorat Pelayanan Perpajakan DJP, Tirta mengatakan penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak dapat terjadi dalam berbagai kesempatan. Wajib pajak pun diminta untuk berhati-hati guna mencegah munculnya kerugian. Hati-hati atas upaya atau tindakan-tindakan dari para pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba untuk memanfaatkan momentum pelaporan SPT ini dalam rangka untuk mencapai keuntungan pribadi, kata Tirta dalam podcast Cermati dikutip Minggu 2 Maret 2025. Baca artikel selanjutnya di Detik Finance, waspada modus penipuan di musim lapor SPT pajak tahunan selengkapnya melalui link di bawah ini. Kemudian selanjutnya berita kedua tentang nasabah bank di Jembrana kehilangan Rp 81 juta diduga akibat phishing. Seorang nasabah bank di Jembrana, Bali, 1 Made Dwijana Putra 37 kehilangan uang sekitar Rp 81 juta di rekeningnya yang diduga akibat phishing atau penipuan lewat link atau tautan palsu. Uang itu terdiri dari 50 juta hasil kredit bank dan sisanya dari tabungan pribadi. Korban baru menyadari saldo tinggal Rp 148.148.000 ketika hendak transfer ke rekening istri pada tanggal 14 Oktober 2023. Setelah cek, ternyata terjadi 8-9 transaksi kris otomatis dengan nilai rata sekitar Rp 99 juta pada 13-14 Oktober. Saat diperiksa ditemukan 3 aplikasi tidak dikenal terpasang di ponsel korban yang diduga berkaitan dengan pembulan tersebut. Korban tidak ingat pernah mengklik link mencurigakan sebelumnya. Bank menyarankan korban untuk melakukan reset ponsel karena kemungkinan perangkat telah dihack. Saat ini kasus telah dilaporkan ke pihak bank dan kepolisian Jembrana untuk menyelidiki lebih lanjut, namun polisi belum memastikan secara pasti apakah benar ini phishing karena bukti di HP sudah hilang saat riset. Baca selanjutnya di artikel di link di bawah ini. Kemudian contoh kasus berita yang ketiga tentang Bapak Ibu Guru waspada ada link penipuan modus bantuan insentif guru non-ASN. Jakarta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen keluarkan peringatan terkait berbagai link atau laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp 2,1 juta. Link ini menggunakan modus penipuan phishing untuk mencuri data pribadi. Ini adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau one-time password, atau informasi keuangan. Jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Ujar Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kemendikdasmen dalam postingan Instagram dikutip Senin 1 September 2025. Baca selanjutnya berita di link di bawah ini. Selanjutnya kita lanjut yang kedua pada kejahatan cyber, yaitu tentang cyberbullying. Contoh di sini kasus GPI Luluk Nuril lakukan cyberbullying, korban hilang percaya diri.
Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan bahwa Luluk Nuril diduga melakukan tindakan cyberbullying terhadap seorang anak melalui unggahan dan pernyataan di media sosial. Konten yang disampaikan dinilai tidak pantas dan merendahkan sehingga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Akibat perundungan tersebut, korban mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa tertekan, serta takut berinteraksi di lingkungan sosial. KPAI menegaskan bahwa perundungan di ruang digital sama berbahayanya dengan perundungan langsung. KPI juga mengingatkan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan termasuk di dunia digital. Oleh karena itu, setiap bentuk ujaran yang menyerang anak di media sosial dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikologis dan perlu ditangani secara serius. Selanjutnya, tentang cyberbullying, bertanya kedua ada mahasiswi asal Tuban jadi korban cyberbullying teror lewat medsos. Jatim Times, 27 Oktober 2023, seorang mahasiswi asal Tuban menjadi korban cyberbullying setelah akun media sosial palsu yang menggunakan nama dan foto dirinya dibuat oleh orang tidak dikenal. Akun palsu tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas yang merugikan korban dan menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan pertemanan. Akibat kejadian ini, korban mengalami tekanan psikologis dan kerugian reputasi. Untuk melindungi dirinya, korban menegaskan bahwa akun tersebut bukan miliknya dan akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian agar diproses secara hukum. Sumber dari jatimtimes.com, baca slide 299 dan seterusnya. Kemudian, berita yang ketiga mengenai cyberbullying, tentang putra Papua jadi korban cyberbullying, rasisme di Indonesia makin liar. Kasus ini terjadi pada seorang pemuda asal Papua yang menjadi korban cyberbullying melalui media sosial. Korban menerima berbagai komentar bernada rasis, hinaan, serta ujaran kebencian dari warganet. Perundungan tersebut menyerang identitas ras dan etnis korban sehingga tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologisnya. Tindakan termasuk cyberbullying karena dilakukan melalui platform digital dan bersifat menyerang secara personal. Selain itu, kasus ini juga tergolong sebagai hate speech karena mengandung unsur diskriminasi rasial. Itu menunjukkan bahwa cyberbullying di Indonesia masih marak dan dapat berkembang menjadi perundungan berbasis rasisme. Baca artikel selanjutnya dari sumber di bawah, link di bawah ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu tentang kejahatan cyber di pemalsuan data. Contoh berita pertama di sini ada Polda Metro tangkap 2 tersangka pemalsuan rekening menggunakan AI. Jakarta Direktorat Cyber Polda Metro Jaya membongkar kasus pemalsuan data rekening perbankan dengan menggunakan teknologi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasus yang diungkap adalah kejahatan pembuatan rekening nasabah sebuah bank dengan menggunakan identitas atau data orang lain tanpa izin dengan bantuan sebuah aplikasi website AI gratis. Kejahatan buatan atau Artificial Intelligence, Jar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Rai Sam Indradi kepada wartawan Jumat 7 Februari 2025. Kasus ini terbongkar setelah pihak kepolisian menerima laporan dalam rentang kurun waktu September 2024 Januari 2025. Orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yakni PM 33 tahun dan MR 29 tahun. Baca artikel selanjutnya di bawah link di bawah ini. Kemudian ada berita yang kedua tentang penyelesaian data tentang Polda Jatim ungkap kasus penipuan deepfake AI kepada daerah pelaku kantongi keuntungan hingga mencapai sebesar 87 juta. Polda Jawa Timur berhasil mengungkapkan kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi deepfake berbasis Artificial Intelligence atau AI dengan meniru wajah dan suara kepala daerah.
Konten digital palsu tersebut dibuat sedemikian rupa agar terlihat asli dan kemudian digunakan untuk menipu korban melalui media digital. Dengan menggunakan identitas palsu hasil deepfake, pelaku meyakinkan korban untuk mengikuti instruksi tertentu sehingga mengalami kerugian. Dari aksi tersebut, pelaku berhasil memperoleh keuntungan hingga Rp87 juta. Kasus ini termasuk kejahatan cyber karena menimbulkan pemalsuan data elektronik, penyalahgunaan identitas digital, dan penipuan berbasis teknologi. Baca artikel selanjutnya dari sumber link di bawah ini. Kemudian yang terakhir tentang berita yang ketiga, pemalsuan data tentang Polda Sulut ungkap sindikat pemalsuan data elektronik SIM card. Polda Sulawesi Utara mengungkapkan sindikat pemalsuan data elektronik yang digunakan untuk registrasi kartu SIM card secara ilegal. Para pelaku memanfaatkan dan memasukkan data pribadi orang lain seperti NIK dan data kependudukan untuk mengaktifkan kartu SIM dalam sistem digital. Kartu SIM hasil pemalsuan tersebut kemudian diperjualbelikan dan berpotensi digunakan untuk sebagai tindakan kejahatan seperti penipuan dari kejahatan cyber lainnya. Baca artikel selengkapnya dari sumber link di bawah ini. Sekian dari saya penjelasan tentang mengenai kejahatan cyber yang ada menurut contoh kasus yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.